Shalom, ibu-ibu yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat di tengah pandemi COVID saat ini. Dan pada hari ini kembali kita bertemu di ibadah PKP untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita satu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk memahami akan firman yang kami dengar, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, pembaca Alkitab pada hari ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 yang menyatakan, Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang terkasih, di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita tidak terlepas dari masalah dan tantangan, baik itu di dalam kehidupan rumah tangga ataupun di dalam kehidupan bergereja. Di saat kita melakukan pelayanan dalam gereja, sering diperhadapkan dengan masalah dan tantangan. Masalah dan tantangan itu bisa berasal dari luar, bisa juga dari dalam gereja. Tapi tanpa kita sadari, masalah dan tantangan itu cenderung berasal dari dalam gereja. Misalnya, ada salah satu warga jemaat yang ingin menang sendiri, merasa dirinya paling benar, dan hal ini pasti akan menjadi batu sandungan dalam pelayanan di gereja. Ibu-ibu yang terkasih, seperti bacaan kita pada hari ini dalam suratnya, di ayat yang ke-9, Yohanes mengatakan ada yang pertentangan dalam sebuah persekutuan, yaitu munculnya salah seorang warga jemaat yang memiliki karakter antagonis. Dialah Diotrephes. Diotrephes adalah sosok yang ingin menjadi orang terkemuka di antara jemaat, dan ia tidak mau mengakui Yohanes dan para pengikutnya. Dan tampaknya Diotrephes memiliki keinginan kuat untuk berkuasa. Dan kenyataan inilah yang dihadapi oleh Rasul Yohanes, sehingga ia begitu gusar melihat perbuatan Diotrephes. Dan bahkan kelanjutannya di ayat yang ke-10 menggambarkan tentang perbuatan Diotrephes yang melontarkan kata-kata kasar kepada para hamba Tuhan, yaitu para penginjil. Dan belum merasa puas dengan itu, ia tidak mau menerima para penginjil yang datang. Bahkan ia menghasut jemaat dengan cara mencegah jemaat yang mau menerima para penginjil. Selain itu, Diotrephes mengancam akan mengucilkan orang-orang yang menerima para penginjil itu dari jemaat. Di sini jelas menggambarkan adanya konflik antara Yohanes dan Diotrephes tentang penerimaan saudara-saudara penginjil. Semua tindakan Diotrephes ini jelas melanggar hukum kasih dan tidak sesuai dengan panggilannya sebagai orang percaya. Tindakan dan kata-kata kasarnya telah menjadi batu sandungan dalam pekerjaan pekabaran Injil. Karena itu Yohanes ingin bertemu dan meminta pertanggungjawaban Diotrephes tentang perbuatan dan perkataannya. Ibu-ibu yang terkasih, dari bacaan kita di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 ini, sangat jelas bahwa sikap dan tindakan Diotrephes sangat tidak berkenan di hadapan Allah, karena demi ambisinya
untuk menjadi terkenal dan terkemuka, ia menindas dan menghalangi orang lain untuk memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Karena perbuatannya ini pasti akan menjadi batu sandungan bagi sesamanya untuk datang kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, jika bacaan ini dikaitkan dengan pelayanan kita di gereja, di mana dalam diri seorang pelayan yang telah diutus dan dipilih untuk melayani dalam sebuah gereja. Pada saat kita melayani, tidak semua orang menyukai pelayanan kita, dan tidak semua orang satu hati untuk melayani. Apa yang kita anggap baik belum tentu dianggap baik, karena ada niat yang tidak baik dari seseorang seperti Diotrephes. Ada rasa iri hati sehingga kemudian memprovokasi, yaitu melakukan penghasutan, membangkitkan amarah dengan memanas-manasi, menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman dalam sebuah persekutuan. Sikap dan tindakan yang Diotrephes lakukan ini bisa terjadi di mana saja. Bahkan mungkin bisa terjadi di dalam keluarga, jemaat, dan juga masyarakat. Mungkinkah mereka adalah suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, atau bahkan mungkin kita sendiri. Ibu-ibu yang terkasih, memang setiap tantangan itu memiliki risikonya sendiri-sendiri. Tapi bagi kita, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu menolong untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan. Lalu bagaimana jika bacaan ini dikaitkan dalam kehidupan keluarga kita? Ibu-ibu yang terkasih, sebagai seorang ibu, yaitu sebagai pendamping suami yang juga ikut bertanggung jawab dalam masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pendidikan anak-anak, juga masalah-masalah keluarga yang lainnya. Janganlah meniru karakter Diotrephes yang suka melontarkan kata-kata kasar, ingin dinomorsatukan dalam keluarga, selalu ingin dipuji, selalu ingin keluarga melihat kita baik, padahal belum tentu setiap tindakan atau keputusan yang menurut kita baik belum tentu dianggap baik oleh anggota keluarga yang lainnya. Jadi biarkanlah keluarga kita yang menilai apakah dalam sebuah keluarga kita sudah menjadi seorang ibu yang baik dan bijaksana dalam sikap dan tindakan. Jadi ibu-ibu yang terkasih, jadilah seorang ibu yang bisa jadikan teladan yang baik bagi suami dan anak-anak. Begitu juga sebaliknya, suami dan anak-anak juga harus menghormati kita sebagai seorang ibu yang telah mampu melakukan tugas-tugasnya tanpa mengenal lelah. Ibu-ibu yang terkasih, di dalam sebuah keluarga bisa saja salah satu anggota keluarga menjadi seperti Diotrephes. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi sebuah tantangan dalam sebuah keluarga. Dan dalam hal ini sangat diperlukan keterbukaan dalam sebuah keluarga dari setiap masing-masing anggota keluarga. Selain itu, koreksilah diri sendiri apakah sudah melakukan tindakan yang baik. Perbedaan pendapat atau pengambilan keputusan memang selalu akan tetap ada. Jadi putuskanlah yang terbaik untuk keluarga dengan tetap saling mencintai dan menghargai. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, di dalam menjalani kehidupan bergereja dan menjalani kehidupan berumah tangga, janganlah meniru karakter Diotrephes yang suka melontarkan kata-kata kasar, ingin disegani, merasa hebat, ingin dinomorsatukan, suka menghasut, dan suka mengancam. Cara-cara hidup seperti Diotrephes harus kita hindari, supaya kita tidak menjadi batu sandungan dalam keluarga dan juga dalam persekutuan. Seharusnya kita menjadi alat untuk memberitakan Injil dan jalan bagi sesama untuk bertemu Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatannya. Dan hal yang kedua, mengajarkan kepada kita bahwa karakter seperti Diotrephes akan mengakibatkan munculnya masalah dan tantangan yang akan merusak kebersamaan dalam sebuah keluarga dan menghambat pertumbuhan atau pelayanan dalam sebuah gereja. Karena itu, ibu-ibu yang terkasih, tetap pegang teguh firman Tuhan dan terapkanlah dalam kehidupan kita untuk menghadapi masalah dan tantangan. Terlebih saat ini di tengah pandemi COVID-19, masalah dan tantangan lebih berat kita rasakan. Tetapi percayalah,
Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Ia selalu menjaga kita. Ibu-ibu yang terkasih, teruslah lakukan hal-hal yang baik, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.